Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Halo. Ada sukacita? Haleluya, ada sukacita yang daripada Tuhan buat kita semua. Sehingga siang hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang baik. Kami memuji-Mu dan muliakan Engkau untuk melihat berkenan semua. Haleluya. Hallelujah.
Allah yang setia buat kami. Terima kasih Engkau telah memulai segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya saat Engkau membuka pintu Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya Tuhan. Dan di saat Engkau membuka pintu itu Tuhan, walaupun banyak rintangan yang kami lewati, Tuhan akan selalu berjalan bersama kami. Engkau selalu menggandeng kami Tuhan. Untuk itu kami ada di sini Tuhan. Kami ada di sini mengucap syukur buat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau luar biasa Tuhan. Kami ada di titik ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memulai ini. Yesus. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus. Karena Yesus. Amin. Kami rasakan terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami, sehingga di hati kami merasakan sukacita terbesar. Kami merasakan kekuatan daripada Allah turun. Kami rasakan jalan keluar dari Allah ada Tuhan buat kami. Kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami mau fokuskan hidup kami buat Tuhan. Agar setiap pujian yang kami naikkan Kau bersemayam di atas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau tidak sia-siakan waktu kami pada siang hari ini Tuhan, untuk bersama-sama bersorak-sorai meninggikan nama Allah saja. Semua yang bersuka cita, kita sama-sama mengatakan amin. Katakan Allah dahsyat, Allah luar biasa. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mau katakan pujian ini bahwa Dia yang terbesar dan maha kuasa. Haleluya.
kami. Kau telah hadir Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru. Biarlah Tuhan itu semua akan kami terima. Tentunya harus hidup kami dipersiapkan untuk kami menjadi wadah yang baik, mendapatkan kemuliaan Engkau Tuhan, kelayakan Engkau, penuh kepastian di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau yang telah berjanji, yang selalu menyertai kami, dan kami yang imani Tuhan, kami akan mendapatkan pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, kami izinkan Roh Kudus selalu memberkati kami, menolong kepada kami. Engkau mempersiapkan jiwa, tubuh dan rohani kami untuk mendapatkan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan kesiapan yang daripada Engkau, berbicaralah Tuhan, berbicaralah dan bersabda dan berfirmanlah. Kami percaya Engkau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati kita boleh katakan amin, haleluya. Berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar kita boleh senantiasa, kita sudah memasuki bulan demi bulan, dan saat ini kita berada di bulan Oktober, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh dengan janji Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi sesuai dengan tema yang kita sama-sama akan kita simak, dan kita tahu di mana temanya. Janji Tuhan pasti digenapi. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara punya iman bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Firman Tuhan sudah diberitahukan minggu yang lalu oleh Bapak Gembala Sidang, ada 7.000 janji. Begitu yakin ya, firman Tuhan sudah dikatakan, janji Tuhan begitu banyak kepada umatnya. Kita tahu dari Kejadian sampai kita Malaiki ada 30 Alkitab di sana. Ya, dari Matius sampai dengan kitab Wahyu ada 27 kitab. Kalau digabungkan 66 kitab. Di sana banyak janji-janji Allah. Tentunya diberikan kepada siapa? Kepada saya dan saudara sekalian. Kepada Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan yang akan memberikan janji itu. Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan yang Tuhan akan berikan janjinya kepada umatnya. Di sini kita harus ketahui seperti apa ya yang harus kita persiapkan untuk menerima janji Allah yang pasti digenapi. Kita akan lihat yang pertama di sana dikatakan diperoleh karena iman. Amen. Kita lihat untuk mendapatkan janji Tuhan, yang pertama diperoleh karena iman. Kita akan baca dalam kitab kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Ibrani 11 ayat 33. Ibrani 11 ayat 33. Saya akan bacakan. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Dalam pembacaan Ibrani 11 ayat 33, di sana kita mendapatkan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Dalam kitab Ibrani itu sendiri tentang berbicara tentang iman dan imam. Iman yang di sana tentunya ya, fine. Dan kita lihat di sana, yang pertama kita mendapatkan ya iman dari seorang hamba Tuhan atau seorang yang dikenal dengan Daniel. Di sana kan menutup mulut singa-singa. Kenapa yang terjadi kepada Daniel? Ya, di mana Daniel sebagai orang yang takut kepada Allah, ya hanya menyembah dan memuji Tuhan. Sedangkan pada saat itu dalam zamannya Daniel diberitahukan kalau ingin selamat, kalau ingin mendapatkan zona yang aman, datang kepada Allah atau ilah lain untuk menyembahnya. Ya, itu peraturan yang dibuat oleh raja saat itu. Ya, tapi Daniel tetap dengan imannya berkata, dia hanya memuji kepada Allah yang telah menciptakan langit, bumi serta isinya, yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, disembah juga saat itu. Ya, dan pada pagi hari dia menyembah. Ya, pada saat dia memuji Tuhan, pada saat dia berdoa, Allah kami Allah yang luar biasa, Engkau adalah satu-satunya penolongku. Ternyata didengar oleh orang kepercayaan daripada raja, sehingga raja menyampaikan, Daniel tidak taat akan peraturan engkau. Saat itu juga Daniel ditangkap, dan bukan hanya ditangkap, dia dilemparkan ke gua singa. Kita tahu singa, ya binatang yang sangat-sangat buas. Ya, siapa yang nggak takut singa? Macan, pasti semuanya takut. Ya, sangat menyeramkan.
Ya, tentunya saat itu sebagai manusia dan pun takut, tapi dia percaya pada Allah, dia beriman kepada Allah, dan kuasa yang Tuhan berikan. Singa-singa itu sesuai dengan firman Tuhan menutup mulut singa-singa, sehingga tidak bisa membuka mulutnya untuk memakannya daripada si Daniel. Tahu kuasa Tuhan, ya, Tuhan memberikan kuasanya sehingga kita lihat ditaklukkan mulut singa ini. Lambang daripada apa, saudara? Singa, ya, firman Tuhan katakan, ya, kita akan lihat banyak singa-singa di sana, ya, seperti macan yang mengaum siap menangkap atau menerkam mangsa yang siap ditangkapnya, yang dimakannya. Siapa itu? Ya, iman-iman yang lemah, iman-iman yang goyah. Tapi puji Tuhan kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, sesuai dengan iman kita, Tuhan akan luputkan itu semuanya. Tantangannya besar saat ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui, saudara bisa baca berita, mungkin saudara bisa lihat di medsos, yang media sosial, bahwa ya Indonesia sendiri kita udah dengar siap-siap untuk berperang dengan tetangga yang saat ini, ya mungkin bahasanya mereka akan menghancurkan atau mengambil kedaulatan bangsa kita. Sesuai dengan pertahanan yang ada, militer berusaha menjaganya, ya, melindunginya. Ya, mungkin kita tahu perang terjadi, ya, seringkali waktu saya zamannya TV masih yang saya suka tonton, itu terjadi di Timur Tengah, di sana terjadi perang Irak, Iran, ya, seperti itu udah seringkali kan jauh jaraknya. Sekarang bukan hanya di Timur Tengah, udah masuk ke bagian Asia, ya, udah gejolaknya perang seperti itu. Akibat perang, ya mungkin sudah banyak orang-orang ketakutan, sudah banyak orang-orang yang stres, ya. Itu soal perang, belum juga soal namanya ekonomi yang saat ini diguncangkan. Ya, kemarin, ya, kita tahu belum begitu lama tentang Covid, ya, 19, ya, udah masuk di tahun 2022 ini. Saya kaget ternyata masih berlanjut. Efek daripada Covid itu sendiri akan menghancurkan tentang ekonomi juga. Ya, itu ditakutkan. Ya, kita tahu ada seorang pakar di Indonesia, seorang wanita yang tadinya, ya, bekerja di luar negeri, ya, tapi ditarik kembali oleh presiden kita. Tapi dia pintar sekali, dikatakan hati-hati akan terjadi yang namanya bukan krisis yang seperti tahun-tahun yang 98 seperti itu, akan memasuki juga di Indonesia di tahun-tahun yang sekarang. Makanya, ya, nggak perlu aneh lagi di mana, ya, kesulitan banyak terjadi, kejahatan demi kejahatan, ya, terjadi karena apa? Terhimpit dengan kebutuhan ekonomi untuk soal makan, ya, itulah, ya, yang saat ini kita harus waspadai. Tapi janji Tuhan kembali, Tuhan akan pelihara kita. Seperti Daniel tadi, walaupun ya secara manusia dia takut, tapi dia percaya pada Allah yang dia sembah akan melindunginya. Amen. Akan menjaganya, merawatnya. Saya percaya Bapak Ibu saat ini hadir saat ini, saudara yakin Allah yang sama, ya, akan menjaga, melindungi kita sehingga kita bisa makan, minum, pakai. Tuhan sediakan. Yang penting kita lihat janji Tuhan diberikan kepada iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, iman itu harus terus, ya, maju ke depan, pandang terus ke depan. Kalau boleh saya buat kata-kata, ya mungkin, ya, firman Tuhan katakan gak menoleh ke kanan atau ke kiri, terus pandang Allah ke depan. Saudara, pada saat saudara terus sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan terus maju dan maju dan maju. Firman Tuhan bukan hanya sekedar firman Tuhan, kau akan jadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, kau akan naik, bukan menjadi turun. Terus untuk dekat kepada Tuhan. Yang penting pandang terus kepada Allah, beriman terus kepada Tuhan. Di sini ada seorang wanita, ya, seorang ibu yang luar biasa. Yang kemarin kita dihibur, ya, ya, bukan wanita terpuji, tapi wanita serba guna. Yang diungkapkan serba guna, saudara, ya, jadi Pak Eko taunya wanita terpuji, Bu Gembala taunya wanita terpuji, tapi pada saat di sana ada wanita serba guna. Seperti apa wanita serba guna? Wah, bukan hanya itu aja diungkapkan, ya. Kalau, ya, Bapak, ya, tadi kan kita harus panjang lurus ke depan. Seorang ibu ini selalu berkata, coba kalau minggu ke kiri, masuk mana ibu? Kalau dia seorang wanita, ke rumah mana? Janda. Rumah janda, saudara. Kalau ke kiri, saudara, rumah janda. Kalau itu bagi yang pria, kalau bagi yang wanita, saudara. Kalau dia menengok ke kanan, ke rumah apa?
Serem kan saudara? Itu ada istilah-istilah baru, ya, wanita terbaguna. Nah, punya di sana pandangan. Kita harus pandang ke depan. Kalau kita menikung ke kiri, kalau dia pria, rumah janda loh. Nah, kalau dia seorang wanita, kamu ke kanan, rumah duda loh. Artinya bahaya sekali. Maka itu kita diingatkan, pandang terus kepada Tuhan. Ya, terus kita berjalan bersama. Walaupun kita terkopoh-kopoh, mungkin berdarah-darah dalam mengiring Tuhan, ya, untuk mempertahankan iman kita. Sehingga ujian demi ujian terjadi sesuai dengan kualitas yang ada, sesuai kemampuan kita, iman kita diuji. Bagaimana iman kita tetap melekat kepada Tuhan? Masihkah kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, saya percaya Engkau akan menepati janji-Mu, di mana Engkau akan melepaskan segala kesusahanku, Engkau akan menghapus air mataku, Engkau akan melepaskan penderitaanku, Engkau akan memberikan aku kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan. Mungkin Engkau berkata demikian, tapi Engkau harus tahu, dalam pengiringan Tuhan, seorang diizinkan untuk mengalami namanya tantangan iman demikian. Ya. Seperti Daniel tadi masuk ke lubang singa, dilemparkan ke sana, sedangkan dia takut akan Tuhan, mungkin dia akan komplain kepada Tuhan, saya kan percaya kepada Allah, kepada Engkau punya kuasa, kenapa aku diizinkan sama orang jahat dilempar ke gua singa? Di sana bukannya hanya gua singa, tapi benar-benar ada makhluknya, ada binatang singanya yang siap menerkamku. Nyata kuasa Tuhan, singa-singa itu menutup mulutnya. Karena iman telah menaklukkan kuasa si singa. Ya, kita lihat sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 11 ayat 33, ya, memperoleh apa yang dijanjikan. Daniel diberikan kuasa, Daniel diberikan ketenangan pada saat berada di gua singa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan diberikan ketenangan walaupun situasinya, keadaan tidak menguntungkan. Mungkin kita takut, aduh bisa nggak saya melewati hari-hari ini? Bisa nggak saya melewati bulan ini? Bisa nggak saya melewati tahun 2022 dengan tenang? Percayalah, janji Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Baik, yang kedua, untuk memperoleh janji Tuhan, ya, kita akan lihat di sana, diwariskan karena iman dan kesabaran. Selain iman, ternyata akan diwariskan tentang kesabaran. Kita akan lihat dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat yang ke-15, lompat. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya saya ulangi kembali, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita lihat di sini tentang kesabaran. Selain iman, untuk memperoleh janji Tuhan, kita lihat kesabaran. Ya, Tuhan berikan kepada kita untuk sabar, untuk mendapatkan janji Tuhan. Ada disinggung di sana tentang Abraham. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum Abraham punya predikat Bapak orang percaya, tapi dia diberikan janji sama Tuhan. Setelah sebelumnya di dalam Kejadian 12, keluarlah dari kota itu, aku akan mengutus engkau, dan di sanalah engkau akan diberkati. Dan di sanalah engkau akan banyak keturunan. Sedangkan posisinya usianya udah 75 tahun. Ya, dan saat itu belum ada keturunan, dan dia baru mendapat keturunan mendekati usia 100 tahun. Jadi 25 tahun kurang lebih dia menantikan janji itu. Saudara belum sampai seperti Abraham, mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Belum ada janji Tuhan, katanya saya diberkati Tuhan. Sampai saat ini kok saya belum ditolong Tuhan. Saya bekerja, istilahnya saya mencari kerjaan belum mendapat. Saya mencari jodoh, saya belum mendapat. Tapi Tuhan katakan nantikanlah janji Tuhan. Lihat Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan, seorang keturunan, tapi dia harus dikorbankan, ya. Dia harus berikan saat itu, dan Tuhan memberikan berkatnya. Ya, dimana pada saat dia melakukannya dengan iman, dia percaya, ya, apa yang dia perbuat, dia sudah mendengar suara Tuhan, dia melakukannya dengan setia, dan Tuhan menggenapinya. Dari keturunan Tuhan, ya, ada berkat-berkat sampai saat ini. Ya, maka kita
memiliki janji Tuhan, berkat Tuhan. Maka perlu tentang kesabaran. Banyak manusia yang nggak sabar, apalagi hari-hari saat ini. Mereka cepat sekali naik ya darah, mungkin bahasanya naik pitam, emosinya lebih cepat ya tinggi ya, seperti itu, tensinya lebih cepat meluap-luap. Hati-hati saudara ya, kita sedang berada di tengah-tengah di mana kita tahu banyak orang yang nggak sabar ya. Katakan aja presiden belum waktunya lengser, dikatakan mereka buru-buru, ayolah ganti. Sabar, ada waktunya ya. Nggak perlu seperti itu ya. Mereka ya melakukan hal kalau di Jakarta kayaknya udah nggak aneh ya, tiba-tiba suara tua begitu keras sekali, ganti presiden ya, maki-maki, kata-kata yang kasar seperti itu lewat di mana ya. Saya jalan protokol ya Sudirman itu ya, dari dia keluar sampai ke istana di dekat itu udah setiap hari makanan telinga saya dengar kata-kata ya seperti itu ya, tentang demo untuk menggantikan presiden. Belum hal-hal yang lain. Dia pikir wah ini udah harus seperti inilah, harus cepat-cepat digantikan. Mereka udah nggak sabar melihat keadaan. Ya, presiden sendiri saya percaya ya, dia punya ya, kita tahu semua karena akibat doa dipilihlah seorang presiden yang saat ini ya. Dan Tuhan sudah pilih, yang sudah Tuhan tunjuk ya, Tuhan berikan pada kita, dan kita hanya doakan dan dukung dalam doa untuk bisa bekerja dan punya roh yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan tulus. Tapi ada sebagian orang yang nggak sabar dan masuk lagi dalam dunia pekerjaan. Banyak yang nggak sabar. Oh kamu kalau nggak dapat ya istilahnya nggak bisa naik profitnya, nggak bisa naik ya pendapatannya dalam bulan ini, ya keluar saja, bangkrutlah perusahaan ini. Mereka mau cepat-cepat jadi kaya. Banyak perusahaan-perusahaan ya membuat ya, walaupun dia seorang istilahnya pemimpin rohani dalam gereja seperti itu, tapi pada saat masuk dunia bisnis ya titelnya hilang sudah. Kalau dia jadi pendeta titelnya hilang, yang ada dia otoriter banget ya. Sampai ada seorang pendeta, malu saya sebenarnya ya, sebut hamba Tuhan ya, belum waktunya saya, saya belum bisa ya, dikatakan seperti itu, malu. Saya kali dikatakan malu dan malu. Kenapa? Yang ada adalah emosi dan emosi. Kita harus bisa ya keluar dari masalah ini. Kita punya perusahaan harus naik ya pendapatannya. Itu dalam perusahaan, dunia perusahaan. Bagaimana dalam dunia keluarga? Banyak ya bapak ibu yang nggak sabar, anak nggak sabar. Mungkin kebanyakan ada suami yang nggak sabar atau istri yang nggak sabar. Loh kita nggak boleh begini terus, masa kehidupan kita kalau dengan tetangga kanan dan kiri, masih begini-gini aja, nggak ada perkembangannya. Wah saudara, kalau seperti itu bahaya banget saudara. Walaupun saudara diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau jadi suami yang baik, sebagai istri yang baik yang akan menolong sebagai, tapi pada saat kenyataannya dalam realitanya yang ada, mereka gontok-gontokan, mereka sepertinya nggak punya Tuhan, nggak sabar di dalam menantikan jawaban Tuhan. Banyak tantangan saudara. Dulu saya bisa mengalahkan ya saya bisa menangkan seorang yang suka pensui. Tahu kan pensui? Dikatakan kita punya buku, dia punya buku saudara, harus rumah ngadep ke selatan, harus ke utara, harus begini dan begitu, dia bawa buku ya. Akhirnya saya katakan, oke, kamu bilang, saya hanya berkata seperti kalau kita masuk ke perumahan ya, perumahan itu bagus-bagus nggak? Bagus-bagus, gede-gede nggak? Gede-gede. Saya sebutkan suatu komplek tertentu, dia sebutkan gede-gede ya. Apakah di sana semuanya rumah ngadep ke selatan? Enggak kan? Enggak. Semuanya ngadep utara? Enggak. Ya, tapi orang di sana kaya-kaya. Kamu ya? Saya bilang kaya-kaya semua karena dia bisa beli rumah di sana yang besar-besar. Iya. Apakah dia melihat buku yang kamu pegang itu? Ya juga ya. Kamu lihat yang itu kaya punya mobil berapa? 4. Yang ke selatan, yang ke utara kamu lihat punya mobil berapa? 4. Ke utara, yang ke selatan, ya istilahnya beda dengan selatan, yang utara, yang barat dan timur. Mereka semua kalau punya mobil. Ya kami punya buku ini, apakah punya mobil? Maaf ya, nggak punya. Saat itu dia, buat apa buku? Dia percaya sama Tuhan. Akhirnya di buku itu ditutup. Walaupun dia usia lebih dewasa dari saya, ayo kita ke gereja. Dia ajak saya ke gereja malah. Dia buka diri dia. Saya ingin percaya seperti iman kamu. Ya, bahwa saya bilang gini, nggak perlu utara, timur, utara, selatan, barat, selatan itu. Yang penting di sana ada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Semenjak itu sampai detik ini, sebagai imam dalam keluarga, memenangkan istrinya, bawa anak-anaknya takut akan Tuhan.
sampai walaupun dia nggak lulus di SD, tapi dia bisa dipercayakan menjadi kelompok kecil, memimpin kelompok kecil. Ya, dia cukup luar biasa dalam statusnya yang selalu memberikan inspirasi tentang Tuhan yang menolong dia. Sabar, saudara kasih Tuhan. Ya. Jangan sampai saudara ya percaya sih sama Tuhan, tapi detik ini masih percaya pada hal-hal seperti itu. Ya, apa kata orang, apa kata tabib tertentu, apa kata primbon tertentu. Wow. Apalagi soal nomor rumah, saudara. Itu ada hubungannya. Waktu saya melihat rumah berapa hari yang lalu, 1, 2, 3, tiganya, 4 yang kagak ada, lompat ke 5, 4-nya diganti 3A seperti. Saya tanya kenapa? Ya ini menurut kepercayaan sana, ini bawa sial seperti itu. Yang masuk ke 5, 6 seperti itu baru. Nah, di sana pasti dihilangkan seperti itu, saudara. Gimana saudara? Sebagai orang yang percaya sama Tuhan, masihkah percaya dengan angka-angka seperti itu? Sedangkan kita tahu Tuhan punya kuasa. Ya, jangan sampai tanggal lahir gua kok sial dong, tanggal 4 sih seperti itu. Saudara masih pikir seperti itu, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan ubahkan engkau, dipelihara, Tuhan akan ubahkan engkau. Kalau ikuti primbon, maka istri saya nggak ada. Kalau ikut primbon, saya dan istri itu ciong. Tahu ciong saudara akan bertentangan, berlawanan. Kenapa? Ada yang kamu bukan kaki meja. Pernah dengar itu istilah kaki meja? Ya, usianya harus beda 4 angka. Kalau saya 10, dia harus 6. Kalau saya 14, dia harus 10. Maksudnya beda angka. 4 artinya kaki meja itu bagus. Pasti enggak, ya pasti semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau saya dengan istri itu beda. Miring saudara. Kalau mobil oke, roda 4. Kalau motor oke, roda 2. Kalau saya bajai saudara. Ya beda 3. Seperti itu. Ya, tapi saya serahkan sama Tuhan. Tuhan dia diberikan buat saya, yang Engkau pasti berkati untuk menolong pada saya, atau yang Engkau berikan yang sepadan dengan saya, dan dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan pelihara saya. Amen. Engkau akan berkati saya. Puji Tuhan saudara. Ya, saya melihat karya-karya Tuhan, karena kita tahu kita harus sabar dalam Tuhan. Banyak yang mungkin saat itu perjalanan hidup saya banyak tentang, tapi puji Tuhan, Tuhan lalui hari demi hari dengan penuh suka. Tuhan pelihara sampai saat ini. Tuhan berikan benar-benar luar biasa. Saya katakan, ya inilah kalau kita tunggu, ya kita menantikan jawaban Tuhan, kita menantikan janji Tuhan, selain iman yang kita berikan, kesabaran diri kita, kita sabar. Ya. Seperti Abraham sabar, dia akhirnya mendapatkan kesabarannya karena ketekunannya, itulah akhirnya mendapatkan ya apa yang dijanjikan Tuhan. Dia benar-benar banyak keturunannya, termasuk saya dan saudara, keturunannya diberkati Tuhan. Ingat itu, janji Tuhan diberikan kepada Abraham, dan kita keturunannya, bapak orang percaya Abang Abraham, kita diberikan janjinya juga kepada kita, sampai kepada kita bahwa engkau akan diberkati. Maka itu saudara, untuk memperoleh iman yang kuat, untuk kita sabar dengan Tuhan, maksudnya dengan keadaan kita harus mendekatkan diri untuk melihat janji-janji Tuhan. Yang ketiga kita akan lihat dipenuhi setelah genap waktunya. Dipenuhi dengan segenap waktunya. Ya puji Tuhan. Ya saya kembali kepada kaum wanita kemarin ya, sambil ngobrol-ngobrol, ya mungkin kalau istilahnya nggak sabar, kuenya kapan nih, atau rotinya kapan jadi, ini aku nggak sabar, saya lapar dan sebagainya. Tapi mereka happy, mereka enjoy, mereka berbicara satu sama lain. Wow, sampai seorang bapak, saya nggak nyangka ya kalau dia ini pinter, ya bikin lucu gitu, membuat orang ketawa. Baru tahu ya seorang ibu ada yang ketawa, membuat orang lain, wih, ya juga ya, ternyata bisa. Ya terekspos juga ya bakatnya pada saat kumpul mereka. Saya kagum, ternyata dia ada bakat luar biasa, ada berkat Tuhan. Mungkin walaupun dia berkata, saya ini jelek, kue yang jelek-jelek buat saya, banyak yang jelek, kuenya buat dia semua dong, enak amat ya, begini yang jelek gitu kan. Iya, merasa jelek. Tapi saya lihat Yusuf, saya lihat Tuhan pilih dia, keturunannya luar biasa, cantik-cantik saya lihat anaknya. Bener nggak? Kagum saudara. Ternyata dia rendah hati luar biasa. Dia bilang jelek tapi keturunannya cantik-cantik, ya benar kata firman Tuhan, benar kata seperti pepatah, pohon jatuh nggak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau buahnya baik, manis, pasti
pohonnya bagus, buahnya kan manis. Begitupun kalau orang ini baik, orang ini cantik, ganteng, pasti anaknya cantik dan ganteng. Percaya itu saudaraku. Haleluya. Bagaimana ini? Luar biasa. Luar biasa, ya. Saya kagum saudara. Diam-diam, puji Tuhan. Ada bakat-bakat terpendam ternyata Pak Eko di belakang sana. Kamu wanitanya buaya cukup luar biasa menyaksikan mereka berkolaborasi. Yang satu mungkin tadi pintar memuji Tuhan pada saat menghadapi orang yang pintar masak atau bikin kue. Kayaknya dia mau kita sembah pujian. Kalau yang mau pujian supaya kuenya matang cepat. Ya seperti itu. Bawa dalam doa. Ya. Saya lihat mereka happy sudah. Ya, transfer mereka happy sebagai komunitas. Saya pria beberapa orang saat ini dengan kuasa ya beberapa orang, saya juga merasa enak. Dia senang, kita pun transfer senang saudara. Walaupun saya antar dari rumah saya cukup memakan waktu, harus jemput A, si B baru sampai ke tempat sana. Gereja kita lewati juga sana. Kumpul kemarin kamu wanita. Puji Tuhan kamu wanita yang udah diberikan kesempatan tetap jaga silaturahminya, ikatan kasihnya. Kalau yang belum, puji Tuhan, berikan waktunya, berikan tempatnya, kita kaum wanita khususnya akan datang. Haleluya, ya. Pasti kita akan sama-sama dapatkan berkat. Selama kita kuat di dalam ikatan ya kasih Tuhan itu, ya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, transfer roh semangat, roh yang tetap berserah sama Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara ada di sini, saudara yakin, saudara akan diberkati, yakinlah dan tunggulah waktunya Tuhan. Mungkin yang pasangan, kapan ya? Kok dia diberkati, saya belum? Maksudnya diberkati apa? Dia udah punya pacar, dia sebentar lagi akan nikah. Saya kapan? Sabar. Bukan soal ujian, sabar. Dalam suka duka, susahmu sabar, Tuhan ada sertamu. Buat kita berikan pada saat orang yang berkedukaan. Ternyata lagu itu yang sama diberikan pada orang yang saat itu mengalami mungkin ada rasa, gimana hatinya. Tapi sabar dan sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Saya kaget ya lah. Waktunya Tuhan, tunggu waktunya ya. Ada lagu seorang, saya sebutkan seorang artis, Dewi Persik, ya. Apa judulnya di sana? Yang dia nyanyikan waktunya, ya, indah pada waktunya. Pernah dengar ya? Dewi Persik nyanyi indah pada waktunya. Itu saya ulang-ulangi, puji Tuhan. Saya indah pada waktunya. Sabar, ya. Jangan iri, ya. Bagi mereka yang berpasangan, kita doakan. Kamu diberkati, pasti saya akan dapat pasangan juga. Ya, kamu diberikan, ya, katakan ekonomi yang baik, saya pun akan diberkati ekonomi yang baik. Nggak boleh. Ciri-ciri orang yang menantikan janji Tuhan, dia akan sabar untuk menantikan waktu yang terbaik sama Tuhan. Ya, kalau mungkin bapak ibu datang ke gereja pakai motor, harus bersyukur sama Tuhan. Nggak boleh iri sama yang lain. Saya motor, dia mobil. Saudara yang naik motor berkata, terima kasih Tuhan, waktu hujan saya nggak kepanasan. Waktu panas saya nggak kehujanan. Tuhan itu saudara ucap. Enak kan saudara? Waktu dia naik mobil, saudara, terima kasih Tuhan. Dia naik mobil nggak panasan, nggak hujan. Saudara berkata, waktu panas saya nggak kehujanan. Waktu hujan, terima kasih Tuhan saya nggak kepanasan. Pakai jas hujan, nggak kepanasan. Dia bersyukur, menghibur hati. Itu ciri-ciri orang yang bersabar sama Tuhan, yang akan mendapatkan waktunya Tuhan. Ya. Dulu seringkali saya berkata kepada jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, istri saya berkata, dulu waktu saya belum punya kendaraan, ya mobil katakan itu, saya naik motor bertiga, ya, dengan Yuda gitu. Yuda baru sendiri, taruh depan, ya. Terus ada adiknya yang kedua, taruh di belakang, Yuda di depan. Ya, coba kalau sampai saat ini Yuda masih di depan terus, ya, Yuda di sini, maaf ya Yuda. Ya, motornya itu mungkin nggak begini, tapi begini jalannya, berat sebelah atau nggak bisa jalan mungkin. Ya, kalau Yuda di depan itu waktu saya punya rumah yang di sana, Yuda begini nangkut, ya, udah mau jatuh motornya saya bertahan. Untuk badannya walaupun gendut, dia masih saya tahan. Coba kalau sekarang, ya pasang, bayangkan saudara, Tuhan jaga, Tuhan hidup. Ternyata waktu yang ketiga, ya, Tuhan tahu, saya waktu itu punya iman, saya bawa, saya beli hanya sarung setir mobil, tahu setir mobil harganya berapa jutaan enggak? Saya taruh di lemari
pajangan gitu. Jadi waktu saya masuk setir mobil, saya buka pintu setir mobil gitu kan. Jadi saya buat apa? Kita akan beli mobil kapan ya? Dengan gaji sekian ada mobil gitu kan. Ternyata waktunya Tuhan saudara beda. Ya. Akhirnya saya punya mobil yang pertama itu ya limpahan dari mertua. Kebetulan mertua udah berapa bulan nggak datang. Dia kasih terusin. Ya itu mobil ya untuk bulanannya kamu yang terusin. Ya mobil ambil. Ya, kamu kemana? Ya, Bapak ada urusan atau yang dia kerjakan gitu. Daripada nanti diambil SIM, ya udah saya ambil gitu ya. Setelah lunas, ya saudara, itu lunasnya waktu saya jual itu dengan harga yang biasanya kan istilahnya itu pasti akan besar ya, istilahnya lunas dengan waktu kita jual pasti akan beda ya. Tapi waktu saya jual harganya itu sesuai dengan lunasnya harga leasing. Itu benar-benar ya bahasanya nih, emang kijang tiada duanya. Harganya saudara setelah lunas saya jual dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama itu ternyata di balik itu saya bisa beli sebidang tanah, saya jual mobil itu dan bisa ya melanjutkan hal yang lain. Waktunya Tuhan. Sehingga waktu saya belajar kendaraan itu saya berpikir, oh ya Tuhan terima kasih. Sehingga tadinya 1-2 di depan saya pindahkan di mobil belakang semua. Yuda di depan gitu, anak-anak yang kecil-kecil di belakang dengan mamanya di belakang. Kalau saya nggak sabar, saya komplain sama Tuhan, mungkin saya tinggalkan gereja, saya marah sama Tuhan, ngapain ikut Tuhan Yesus? Ya saya nggak diberkati, saya melayani setia, tapi toh ya Tuhan nggak peduli dengan kehidupan ekonomi. Ya mana mungkin saya bawa motor harus bertiga, berempat, berlima seperti itu. Ternyata waktunya Tuhan, pas anak yang ketiga jemput ya, baby yang ketiga, anak saya yang ketiga, tahu kan yang Kia itu ya, itu nggak dijemput pakai motor, tapi pakai mobil. Ya. Dari situ saudara, saya bersyukur sama Tuhan walaupun mobil bekas, walaupun limpahan mertua, tapi dari situ saya mulai bersyukur sama Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih. Itu mulai soal waktunya Tuhan. Bagaimana saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal bisnis saat ini, dalam hal ekonomi yang Tuhan berjanjikan pada engkau akan diberkati, setialah sama Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Pada saat akan ditambahkan kepadamu, syaratnya apa? Setialah dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Renungkan firman Tuhan. Benar nggak Tuhan setia sama saya? Benar nggak Tuhan akan menjawab doa-doa saya? Saudara, lipat tangan bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Setia sama Tuhan. Saya akan butuh satu kesaksian. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, ya, dia ya seorang yang dipercayakan Tuhan memimpin suatu kelompok, tapi pada saat hari tertentu ya dia dihadapkan di mana salah satu orang tuanya, saya kagak sebutkan bapak ibunya, dia meninggal. Bapak ibunya dia nggak terima, salah satu orang tuanya nggak terima, dia komplain sama Tuhan, katakan, oh ini Tuhan balasanmu, aku udah melayani, aku sudah setia, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah memberikan perpuluhan, kenapa orang tuaku diambil oleh engkau? Dia komplain sama Tuhan. Sehingga pada saat hamba Tuhan tanya, jangan berkata dengan firman Tuhan, aku gak peduli lagi. Dia marah saudara. Tuhan gak hadir. Kenapa orang tuaku dipanggil Tuhan? Yang aku sayangi. Dia stres. Seperti salah satu pasangan katakan, kalau engkau begini terus, aku akan tinggalkan engkau. Kalau engkau tidak mendengar nasihat-nasihat orang tua, aku akan tinggalkan engkau. Mulai bukan masalah hati saja dia nggak beres, emosinya tinggi, tapi keluarganya siap berantakan. Pada saat itu dia sadar, ya, ada seorang yang berkata, lihat, Tuhan sebenarnya nggak mau menyelamatkan engkau. Tuhan tidak mau sebenarnya untuk mengampuni dosamu, tapi dia mati di kayu salib buat menebus dosa dan kesalahanmu. Dia menanggung penderitaan. Dia baru sadar, oh iya sebenarnya aku nggak layak. Akhirnya dia minta maaf saudara. Ya, dia minta maaf kepada pasangannya, dia balik lagi, dia mau melayani, dia mau setia sama Tuhan walaupun tantangannya berat dalam pelayanannya. Sabtu Minggu itu udah nggak ada hari buat keluarga, buat pelayanan dan buat ya istilahnya buat kehidupan rohani yang lain. Tapi Tuhan ganti hari-hari yang lain. Senin sampai hari Jumat dia banyak waktu buat pasangannya, karena dia full time, dia punya bisnis yang berjalan tanpa dia hadir suatu tempat. Ya, dia katakan itulah ya dia bersyukur sama Tuhan. Nah dia berkata, dia kembali kepada Tuhan, dia lihat janji Tuhan kenapa? Walaupun saat itu dia nggak terima, saat itu dia komplain sama Tuhan. Kenapa? Orang tuanya diambil pada saat dia lagi melayani maju-maju. Tapi di balik itu semua benar.
indah pada waktu. Mungkin perkataannya itu kayaknya bagaimana gitu. Bagi saudara mungkin yang mengalami indah pada waktunya, engkau sih nggak merasakan. Tapi bagi mereka yang merasakan benar-benar tantangan besar sekali. Pada saat dia serahkan hidupnya, dia benar-benar bertobat sama Tuhan. Oh benar Tuhan, terima kasih. Engkau mengambil orang tuaku. Aku merasa aku bisa lebih luas lagi, lebih lagi melayani Engkau. Saya percaya Tuhan sudah mau merawat orang tuanya gitu. Dia kata seperti itu. Saudara kasih di dalam Tuhan di sinilah untuk menerima janji Tuhan. Iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Terus kita pun dituntut untuk sabar di dalam Tuhan. Dan juga kita tetap percaya waktunya Tuhan. Maka itu kita harus lakukan. Biarlah kita mengiring Tuhan walaupun mungkin pasangan gak setia, mungkin orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, mungkin ya usaha bisnis kita lagi turun ya, tapi kita dituntut untuk beriman, kita harus sabar dan kita percaya Tuhan akan berikan berkatnya. Terus kita terus ya berjalan bersama Tuhan. Kita tidak ke kiri ke kanan, kita pandang terus pada Tuhan. Pandang terus ya Tuhan Yesus, wajah Yesus. Pasti Tuhan akan berkati kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan siapkan dengan suatu pujian tadi dari awal, yang awal pujian kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Biarlah Tuhan pada saat ini kami percaya Roh Kudus yang sama selalu menolong kami, akan mengingatkan kepada kami. Mungkin kami tahu Tuhan, kami sudah percaya kepada Engkau, tapi iman kami Tuhan tidak berada di rel yang sama. Seringkali kami menyimpang ke kiri, tidak bisa memandang dan maju ke depan. Kami dipengaruhi dengan lingkungan yang ada. Saat ini kami mau pimpin iman kami Tuhan, tetap memandang Engkau terus. Iman kami boleh sabar, kami boleh menantikan jawaban doa daripada Engkau, dan kami boleh kata tepat pada waktunya Engkau menjawab doaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah Engkau akan berikan, itulah Engkau akan timpakan kepada kami janji dan berkat Tuhan. Biar kami mau janji tetap setia kepada-Mu, tetap sabar untuk menantikan jawaban doa, tetap sabar untuk menantikan janji Engkau. Kami anggap pujian ini sebagai doa kami Tuhan Yesus. Engkau telah memulai segala sesuatunya yang baik. Engkau menjadikanku serupa dengan gambaran-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang sabar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, sama-sama kita bangkit dulu saat ini. Kita boleh angkat pujian dari sungguh-sungguh. Engkau telah memulai Tuhan. Yesus.
kami percaya beriman kepada Engkau. Biar Tuhan iman kami tetap teguh dalam Engkau. Walaupun Tuhan kami ditantang, diuji tentang kesabaran demi kesabaran untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kami. Biar kami mau sabar, kami akan kuat di dalam Engkau. Kami tetap Tuhan, tetap tinggal dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berikan hati kami yang kuat Tuhan, berikan iman kami yang kuat Tuhan. Kami tahu pada kami sabar, kami takut, tentunya akan kami memperoleh Tuhan balasannya, di mana waktunya Engkau akan genapi Tuhan, dan kami boleh merasa inilah waktunya. Inilah Tuhan saatnya Engkau berbicara, Engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau terpuruk Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu pasti dalam Tuhan, mungkin seringkali Engkau komplain kepada Tuhan. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak sabar. Ternyata aku diberikan setiap kesusahan dan rintangan yang ada. Taulah firman Tuhan berkata saat ini dan berfirman kepada kita, tetap kita terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kau butuhkan Tuhan akan berikan. Terima kasih, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan arahkan untuk kita bersabar, Tuhan arahkan untuk kita tetap menunggu dan waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Engkau akan genapi, dan yang kami persiapkan saat ini iman kami. Terima kasih Tuhan, bukan secara kebetulan kami mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang punya kuasa yang mau berikan, bukan berarti tidak ada rintangan, bukan berarti tidak ada kesusahannya. Tapi kami mau belajar Tuhan, seperti Daniel yang takut akan Tuhan, Daniel diizinkan dalam penderitaan, kesusahannya dibawa lembah kekelaman, tapi Daniel tetap menyembah Engkau, memuji Engkau, Engkau pun ada di sana, memberikan kekuatan pertolongannya dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan firman yang sama, Engkau pun akan memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan kami tetap Tuhan menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun di luar sana tantangannya banyak, rintangan begitu banyak Tuhan, tapi Engkau yang selalu berperkara, Engkau yang membuka jalan keluar, sehingga kami dilahirkan bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami. Kami boleh bersyukur pada saat ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberkati sama Tuhan, kita katakan amin. Berikan aplaus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tetap untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam menanti-nanti janji Tuhan. Haleluya. Ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama ada berita sepekan, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Kamis 11 sampai 13 Oktober ada komunikasi pastoral online ataupun onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan atau sedang bergumul untuk kita kunjungi, dipersilakan untuk hubungi Gembala Sidang. Dan di situ juga dalam minggu-minggu ini ada persiapan untuk dekorasi. Jadi yuk anak-anak muda yang merasa masih muda ikut membantu untuk mendekor, karena di hari Sabtunya kita ada pemberkatan pernikahan saudari Meta dan saudara Ali ya. Jadi dalam minggu ini kita akan sedikit mendekor desain di depan, dan juga mungkin kalau mau ada foto booth nanti kita pikirkan lagi seperti itu. Dan hari Jumat ada latihan pujian di tempat ini, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama dengan tim yang melayani di hari Minggu. Dan juga hari Sabtu, ya ini hari Sabtu ada kabar gembira buat anak-anak tunas remaja atau turem ya singkatannya. Anak-anak tunas remaja tadi saya kumpulkan karena saya berpikir bahwa ternyata anak-anak kita ini anak sekolah minggunya sudah mulai sedikit
Pas minggu lalu saya datang, saya lihat ke ruang sekolah minggu, ternyata sekolah minggu kita sudah mulai berkurang. Kenapa? Kendalanya mereka sudah naik kelas menjadi tunas remaja, ya. Wah, luar biasa. Ada sekitar mungkin 15 atau 17 anak ternyata, ya. Pas begitu saya kumpulin itu belum semuanya yang hadir di situ tadi. Dan anak tunas remaja tadi bersepakat bahwa mereka akan mengadakan ibadah tunas remaja atau turem di hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam, ya. Jadi malam mingguannya mereka mulai di sini. Nah, di sini mereka akan diolah sehingga mereka bukan diolah seperti barang, ya, sehingga mereka mau berani untuk tampil di depan. Jadi ada komunitasnya sendiri. Kenapa banyak gereja-gereja yang tunas remajanya itu hilang, gitu ya? Karena mereka adalah usia-usia tanggung. Mau di sekolah minggu mereka sudah merasa gue udah gede gitu loh, nggak mungkin nyanyi happy ya lagi gitu, udah malu gitu ya. Nah, mau di kaum muda, di youth terlalu dini gitu. Jadi makanya karena youth kita juga sudah lagi proses ke jenjang yang lain youthnya, jadi kita mulai beralih kepada ke tunas remaja dan remaja. Jadi makanya tetap dukung doa bahwa yuk anak-anak tunas remaja dan remaja, kita mau ada ibadah di hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak masih remaja ataupun baru masuk SMP ataupun mau SMP kelas 6 dipersilakan. Kendalanya mereka juga usia-usia tanggung. Mau sekolah minggu mereka pasti nggak mau karena bodinya aku bukan anak sekolah minggu gitu ya. Jadi seperti itu. Gembala Sidang tetap menghimbau kita untuk pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi ada kabar pasti di sana. Jadi bisa dibaca, dibuka Alkitabnya atau Alkitabnya, ya. Dan juga yang memimpin pujian. Jadi setelah ibadah ini ada latihan untuk persiapan pemberkatan nikah. Jadi untuk yang sudah ditetapkan dimohon untuk tinggal sejenak untuk berlatih, karena kalau latihannya di hari Jumat itu acara adalah hari Sabtu, jadi terlalu dini untuk kedua mempelai ataupun keluarga untuk datang ke tempat ini. Jadi diharapkan hari ini aja kita latihan, dan kedua keluarga kemungkinan bisa hadir untuk hari ini juga, ya, supaya bisa bersama-sama tahu caranya, tata cara seperti itu. Dan ada undangan resepsi pernikahan kedua mempelai setelah pemberkatan nikah di tempat ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober. Maka ada juga resepsi pernikahannya di hari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama menghadirinya, yaitu bertepatan di rumahnya Meta, ya. Nanti mungkin di rumahnya itu Kampung Dongkal, Tangerang Selatan. Nanti bisa di Sherlock di grup, ya, supaya bisa datang teman-teman sekalian. Tetap doakan untuk acara family gathering kita, Natal bersama kita di Desember, ya. Tetap doakan juga untuk pembangunan yang masih berlanjut, biar Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oke, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik. Hari ini kita memberikan buat persembahan Natal, dan juga kita memberikan persembahan buat operasional gereja. Biar Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas untuk menolong saya maju ke depan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan memberi dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kami, dan kami percaya berkat itu tidak hanya stop buat kami, Tuhan, tapi kami boleh pakai berkat ini yang Kau berikan, Kau percayakan buat kami demi kemuliaan nama Tuhan saja, untuk perluasan pelayanan kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan setiap kami, berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan, sehingga itu juga boleh berdampak buat hidup kami,
untuk masa depan keluarga, dan juga kami boleh memberi sebagai rasa syukur kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, aku diberkati. Pasti Tuhan akan berkati kita sekalian. Haleluya. 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 Oh, tak berkuasa yang jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Berkatilah gereja Sidang Jemaat Allah dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk umat-Mu. Kau datang mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami masalah tantangan mereka. Tuhan, biar hati mereka tidak kalem.
Biar mereka tidak menjadi orang-orang Kristen yang baper, tetapi orang Kristen yang akan naik terbang tinggi dengan imannya, seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dan bersama dengan Tuhan mereka akan cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Setiap tantangan masalah yang mereka hadapi hari ini, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Dan sesuai dengan janji-Mu, dengan iman dan sabar ketekunan, tergenapilah waktunya. Janji Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Setiap pergumulan yang ada, kami berdoa, memberi kemenangan, memberikan mujizat-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perayaan hari ini, baik pengkhotbah, WL, musik seluruhnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan, dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau sebentar meninggalkan rumah-Mu, berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memimpin di perjalanan. Marilah aktivitas kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat dikasih Tuhan terimalah berkah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pemberdayaan, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya yang selalu percaya kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.